Motor Matic Premium entah kenapa saat ini lagi digemari oleh banyak orang. Apapun pekerjaan kalian, berapapun pendapatan kalian, selama motor masih bisa dikredit dan DP 0 rupiah, kemungkinan besar motor Matic Premium akan selalu terjangkau harganya, walaupun harganya sudah tembus 40 juta rupiah lebih. Alih-alih meringankan kegiatan dan memenuhi ambisi sosialita kalian dengan Matic Premium, kalian malah kecekek bunga cicilan yang semakin besar. Namun terkadang banyak orang yang nggak peduli sama besarnya bunga tersebut. Karena balik lagi, selama DP rendah atau bahkan DP 0 masih ada dan bulanan nggak sampai sejuta, cicilan 36 bulan pun atau lebih tetap digas aja. Dengan adanya kondisi seperti ini, akhirnya ya produsen makin kesenangan untuk menjual Matic Premiumnya. Dan di Indonesia sendiri ada dua produsen yang memiliki Matic Premium, yaitu Yamaha dengan NMAX dan Aerox dan Honda dengan PCX-nya. Menariknya di sini adalah Yamaha NMAX dan Aerox saat ini benar-benar dipuja-puja oleh netizen di Indonesia. Motor futuristik lah, motor paling bertenaga lah, motor anak muda lah, ini dan itu dan lainnya. Sedangkan Honda PCX yang notabene motor Matic Premium juga malah penuh dengan hujatan. Pertanyaannya, kenapa Honda PCX dihujat? Padahal motor ini keren. Iya kan? Keren kan ini motor? Masa iya motor keren kayak gini dibilang curut? Masuk akal nggak sih? Ya masuk akal aja jika kita lihat dari samping. Namun kenapa bisa dibilang motor curut? Jadi hal ini bisa terjadi karena bentuk desain depannya yang cenderung agak unik dan agak kontroversi. Emang kontroversi? Ya kalau dilihat dari pesaing-pesaingnya yang mengusung gaya sporty, desain PCX emang mengundang kontroversi sedikit. Yang mana motor ini punya desain lampu utama yang panjang dan meruncing ke bawah, bikin bagian depannya terkesan seperti moncong yang menjulur. Nah ini yang sering dibandingkan sama muka curut, panjang dan runcing. Dan kesan curutnya akan terlihat ketika motor ini dilihat dari samping atau 3/4 depan. Siluetnya emang bikin kesan moncong makin kuat. Namun apakah salah Honda mendesain Honda PCX dengan model seperti ini? Karena memang PCX diciptakan untuk menjadi motor Matic yang elegan, bukan motor Matic sporty. Ya sebenarnya Honda nggak salah sih, karena memang desainnya ya sudah cukup elegan dan perihal curut ini sebenarnya hal yang normal terjadi di motor Matic dengan konsep elegan. Karena ya konsep elegan akan lebih mengembung, jadi jarang yang tajam-tajam seperti NMAX yang memang tujuannya menjadi motor Matic sporty. Tapi menariknya, hujatan curut ini tidak terpaku dari bagian depan aja, karena ada juga yang bilang jika dilihat lebih detail lagi, Honda PCX memiliki bodi yang panjang tapi agak ramping, terutama di bagian depan dan tengah. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang yang berpikir kalau proporsinya kurang seimbang. Depannya gede dan memiliki moncong, tapi bodi belakangnya menyempit. Dan kondisi ini bikin siluet motornya sekali lagi kayak curut. Namun apakah layak motor ini dikatain curut? Emang siapa yang bikin desainnya kenapa sampai bisa menjadi motor curut kayak gini? Jadi PCX ini sebenarnya didesain langsung oleh tim R&D Honda Jepang. Dan mereka sudah melakukan berbagai riset untuk membuat Honda PCX ini menjadi lebih sempurna. Dengan adanya hal tersebut, seharusnya PCX ini menjadi motor yang bagus secara desain karena dikembangkan secara langsung oleh Honda Pusat. Tapi masalahnya di sini adalah Jepang dalam beberapa tahun terakhir memiliki karakteristik desain yang cukup berbeda dengan Indonesia. Yang mana Indonesia itu suka yang sporty dan lancip-lancip, dan Jepang suka sama hal yang simple dan membulat. Untuk membuktikan selera desain ini, kita bisa melihat desain mobil Honda Jazz. Honda Jazz GK5 bentuknya runcing-runcing kayak gini, dan ini menjadi mobil impian kebanyakan anak muda Indonesia kala itu. Tapi ketika banyak orang yang menantikan penerus GK5, tiba-tiba Honda Jepang memperkenalkan Honda Fit yang tampilannya kayak gini. Ya, semuanya membulat seperti awal seri GD3. Dan iya, sampai saat ini Honda Fit di Jepang masih terus membulat, dan beberapa mobil dari produsen lainnya juga kembali membulat. Menariknya, nggak di mobil aja, tapi di motor Jepang, ya kebanyakan juga membulat. Disinilah faktor utamanya kenapa Honda PCX tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang Indonesia. Karena motor ini cenderung membulat, bukan sporty. Ya ini hanya beda perspektif aja. Dan kalau mau boleh jujur, Honda PCX sebenarnya ya memang memiliki desain yang elegan. Dan penyampaian desainnya pun ya bisa dibilang juga sampai. Namun hujatan di motor ini gak berhenti di desainnya aja, karena motor ini juga punya hujatan lainnya. Misalnya komstir yang gampang rusak dan ribet ketika ingin diganti. Yang mana jika ingin ganti komstir Honda PCX, bodi halusnya harus dilepas. Karena harus lepas bodi halus berarti pengerjaannya akan jadi lebih lama. Dan iya, rata-rata pengerjaan pergantian komstir Honda PCX bisa memakan waktu sampai 2 jam. Dan ini ya lama banget. Namun selain lama, karena harus lepas bodi halus dan pengerjaannya yang ribet, biayanya juga lumayan mahal.
Beberapa bengkel menawarkan harga di Rp300.000, di dealer ya kurang lebih sama. Ya ada sih yang lebih murah, tapi setidaknya minimal Rp100.000. Lumayan kan hal yang sederhana jadi dibikin ribet, dan ini mungkin kelemahan yang memang cukup layak dihujat. Kemudian hujatan selanjutnya, rengkes ada resiko pecah. Ini memang kayak cacat desain sih. Engine mounting yang bisa menjadi pelindung mesin malah ditaruh di bagian atas. Terlebih lagi ground clearance-nya ya juga nggak tinggi-tinggi banget. Mengingat jalanan Indonesia yang ada jalan rusaknya dan sering ada batu liar di jalan raya, ini tentu aja sangat beresiko untuk PCX 160. Belum lagi kalau kita mikirin polisi tidur yang nggak ada standarisasinya di Indonesia. Ada yang segede gunung, ada yang segede harapan orang tua, dan ada yang kecil. Oke, kalau polisi tidurnya halus, nggak apa-apa deh tinggi. Kalau pucuknya dibikin tajam gimana? Duh, ini makin mimpi buruk. Makanya banyak user PCX yang membeli pelindung mesin aftermarket daripada kejadian rengkesnya pecah. Iya kan? Nah, untuk perihal ini sebenarnya memang cukup layak dihujat, tapi ya nggak sepenuhnya. Karena sejatinya pergantian posisi engine mounting ini bisa meningkatkan stabilitas dan handling. Dan hal tersebut dibutuhkan banget untuk motor matic kelas gambot kayak gini. Tapi hal yang nggak dipikirin sama Honda Jepang yaitu satu, apakah mereka nggak tahu kalau jalanan Indonesia nggak sama kayak di Jepang, dan polisi tidur di Indonesia ya benar-benar mimpi buruk. Kemudian hujatan lainnya adalah tangki yang karatan. Kalau ini nggak usah pakai dibahas, Honda emang lagi demen banget sama karatan. Ya, besti yang tidak bisa terlepaskan lah. Karat butuh motor Honda untuk berkembang biak, dan Honda butuh karat untuk menjadi viral. Selain karat di tangki, QC motor Honda PCX juga dipertanyakan. Ada yang bilang gampang lecet, pernis tipis, dan lainnya. Padahal ini motor matic premium. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya sebenarnya nggak di Honda PCX aja, hampir semua jajaran motor Honda saat ini ya begitu. Mau yang murah, mau yang mahal, tetap aja gampang baret, gampang pecah. Namanya juga Honda. Kalian tahu sendirilah kualitas Honda saat ini gimana. Namun ada satu hal yang membuat banyak orang sibuk mencari kesalahan motor ini untuk dihujat, yaitu usernya. Entah kenapa banyak user Honda PCX itu yang over proud dengan motornya, mendewakan motornya. Semua motor dianggap kurang bagus kalau motor tersebut bukan PCX dan lainnya. Sebenarnya hal ini nggak terjadi di user Honda PCX saja, karena beberapa user motor lain yang melakukan hal yang sama juga. Tapi ada satu hal yang nggak dimiliki user motor lain kecuali Honda PCX, yang mana mereka selalu menganggap kalau motornya adalah hal yang paling mewah. Memang betul jika dilihat secara tampilan, Honda PCX memang paling mewah. Namun kemewahan ini hanya cukup di desainnya aja, karena motornya ya bukan barang mewah. Walaupun harganya saat ini 40 juta lebih, tapi ya itu tetap aja bukan barang mewah. Mungkin ini bisa menjadi barang mewah buat kalian yang memaksakan untuk membeli Honda PCX. Tapi buat kebanyakan orang, motor matic premium, apapun mereknya, selama harganya masih di kisaran 40 juta atau ke bawah, ya tentu aja jauh dari kemewahan. Jadi ya buat user PCX yang merasa paling kaya, paling mewah, mendingan kalian merubah sikap dan sadar diri, biar motor kalian gak dicari-cari terus kesalahannya. Ya cukup deh, rubah sikap kalian sekarang juga, mau di dunia nyata, posting di grup, forum, dan lainnya. Saking gedeknya orang-orang sama user begini, bahkan hujatannya sampai ke hal yang gak masuk akal, yang mana Honda PCX cuma sekelas motor mak-mak atau ibu-ibu. Ini terlalu jauh sih hujatannya, karena udah menjadi hal yang diskriminatif. Iya kan? Jadi kesimpulannya, apakah Honda PCX layak dihujat? Untuk motornya sepertinya hanya 35% layak dihujat, karena ada beberapa kekurangan yang ada, namun selebihnya ya oke-oke aja. Namun untuk usernya, apalagi yang arogan, merasa paling mewah dan lainnya, sepertinya mereka layak dihujat aja untuk menyadarkan mereka kalau ini dunia nyata. Nggak semua hal yang dibilang mewah, semuanya mewah. Gimana nih menurut kalian? Apakah Honda PCX layak dihujat? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.